Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya online SLB Pohon Batu. Pada hari ini sekali kita dapat bersama sekali lagi, biarpun dimanapun kita berada, kita tetap dapat bersama biarpun di dalam online. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kami berada dalam keadaan yang baik. Biarpun ada waktunya sukar bagi kami, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami dipersatukan pada saat ini oleh kerana Roh-Mu yang bersama dengan kami, yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami, memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga. Malah pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap pribadi yang baik dalam keadaan yang kurang sehat saat ini, berada dalam pembaringan. Kami mengingati mereka ya Tuhan, dan tangan Tuhan yang luar biasa itu menjamah dan memulihkan mereka, baik ini di dalam keadaan bersusah ataupun di dalam sedih. Penghiburan daripada Roh Kudus itu ada bagi setiap yang percaya dan berseru kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga ya Bapa di surga. Tuhan sudah membantu kami untuk melalui fasa-fasa PKP ini, sehingga sampai saat ini, dan kami tetap percaya Tuhan akan terus menopang kami untuk melalui masa-masa di hadapan. Bapa yang di surga, juga kami bersyukur ya Tuhan Bapa untuk anak-anak Tuhan yang terus tetap bertekun mencari wajah Tuhan. Biarpun kami tidak dapat bersama dalam satu ruangan, tapi kami percaya Roh Tuhan itu terus tetap bekerja di hati setiap pribadi-pribadi yang mengambil waktu ini ya Tuhan, mendiri mezbah doa bersama dengan Engkau, mezbah mencari wajah Tuhan dimanapun berada saat ini. Dalam waktu-waktu yang lepas juga kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Bapa, juga kami berdoa mensyukuri segala yang sudah Tuhan buat bagi kami, dan kami percaya terkhususnya dari segi ekonomi setiap keluarga-keluarga. Tuhan, Engkau akan membuka jalan bagi setiap yang mencari pekerjaan. Mungkin ada yang sudah tergugat karena keadaan yang sudah terjadi, tetapi kami tetap percaya kepada tangan Tuhan yang pasti akan membuka pintu-pintu berkat buat keluarga, buat pribadi-pribadi yang sekarang bergumul secara ekonomi. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan di dalam waktu-waktu di hadapan mulai pergi menyambung kembali pendidikan mereka, baik di sekolah-sekolah maupun di pengajian tinggi. Kami menyerahkan mereka ya Tuhan Bapa, agar Tuhan melindungi dan memelihara mereka, secara khususnya ya Tuhan Bapa, kesehatan mereka. Kami doakan juga segala usaha kerajaan melalui Kementerian Pendidikan yang akan menyusun dan mengatur anak-anak persekolahan anak-anak kami. Beri kami ketenangan dalam kami melepaskan anak-anak kami ini untuk kembali menyambung pelajaran mereka ya Bapa. Bapa yang di surga, juga terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami mengangkat segala pujian dan hormat kami kepadamu yang akan terus beracara di dalam ibadah online kami ini ya Tuhan, baik di dalam pemberitaan firman-Mu juga ya Tuhan. Kami akan, ya setiap yang mendengar akan dikuat dan diteguhkan, akan diberikan penghiburan, akan diberikan sukacita untuk terus dapat melangkah menerusi hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Kau terus memberkati persekutuan online kami ini pada hari ini. Kami mengangkat di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah online SIB Pohon Batu. Saya ajak kita sama-sama untuk menaikkan pujian
dan penyembahan dari tempat saudara-saudara masing-masing berada. Mari kita menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai
selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Yesus Kristus. Pagi yang indah ini sekali lagi kita di tempat ini, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita sekali lagi berkesempatan untuk belajar bahkan mendengar firman Tuhan yang saya bawa kita dengan bertemakan misi Roh Kudus dalam dunia ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah misi Roh Kudus dalam dunia ini. Pembacaan terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 13. Sekali lagi dalam pembacaan yang kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 13. Pembacaan ini saya ambil daripada Alkitab versi Borneo. Dalam ayat 12 berbicara, sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Ayat 13, oleh satu roh kita semua telah dibaptiskan ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semua telah disuruh minum ke dalam satu roh yang sama. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada masa kini kita melihat keadaan dunia. Walaupun pelbagai situasi yang berlaku kita alami sehingga kini pun pasti itu akan dan selalu menggoncangkan serta melemahkan iman kita. Namun kita tidak lupa bahwa ada satu yang membuatkan kita lemah atau boleh kita jatuh di dalam iman kita, yaitu karena pekerjaan setan itu begitu rupa kepada manusia dengan cara apa sekalipun. Setan menantang segala pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Setan juga turut bekerja dan menjadikan manusia yang berdosa sebagai alatnya. Ingat saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa jika kita masih dan tidak mengenal Tuhan, masih berdosa, ada potensi yang lebih tinggi dipakai oleh Tuhan, oleh setan. Maka dengan itu kita harus ingat, kita harus berwaspada dengan apa yang dibuat oleh setan pada masa kini. Keadaan kita pada masa kini, saudara jemaah yang dikasihi, dengan cara hidup serba modernisme yang dapat dan boleh melemahkan iman kita jika kehidupan kita tidak dikuasai oleh Allah itu sendiri. Juga pelbagai gangguan, halangan, pelbagai tantangan, rintangan yang kita hadapi juga menunjukkan, bahkan mendengar banyak ajaran-ajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Jika kita melihat di media sosial ketika ini, begitu banyak dan akan terjadi pemberita-pemberita atau nabi-nabi palsu yang menyatakan dirinya adalah Mesias atau Kristus. Walaupun kita tidak banyak mendengar hal ini, tetapi kita melihat daripada praktik atau tindakan cara mereka untuk mau menyatakan pekerjaan Tuhan itu. Mari kita elakkan supaya ajaran-ajaran yang sesat itu yang boleh menyimpang kita daripada kebenaran firman Tuhan. Maka dengan itu saudara jemaah yang dikasihi Tuhan, keadaan atau situasi yang mendesak manusia ketika ini, kita harus menyatakan iman kita. Kita harus menyatakan usaha keras kita, hikmat, dan kita mau mencari serta ada mungkin juga orang yang tercari-cari kuasa yang lebih besar itu.
Maka dengan itu saudara, sesuai dengan tema yang kita pelajari pada pagi hari ini, maka dengan itu kuasa Roh Kuduslah yang akan kita cari dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam teks pembacaan kita sebentar tadi, ini memperlihatkan yang telah diajarkan oleh Paulus, dan dia mau supaya kita melihat hal-hal rohani yang utama dapat memperbaiki segala hal-hal jasmani. Rasul Paulus juga mengurai dan menyarankan supaya hidup kita tidak dapat dibetulkan dengan cara usaha kita sendiri. Harus ingat, karena kekuatan manusia tidak setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Jemaat juga dikatakan oleh Paulus sebagai satu tubuh yang tidak boleh dipisahkan atau disingkirkan. Maka pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk mulai dengan mengakui baik itu pelayanan dan pekerjaan, dan itulah misi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Misi Roh Kudus yang terbesar bagi keperluan dunia ini atau keperluan kita, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pelajari ada beberapa perkara. Yang pertama adalah Roh Kudus menyatakan kekuatan kuasanya. Ini berarti karena dunia yang kita tinggal adalah dunia yang penuh dengan dosa. Itu terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 13. Di mana Paulus menyatakan dorongan menasihati Timotius. Di dalam ayat 11, Paulus menyatakan ini bahwa engkau telah melihat penganiayaan dan kesengsaraan serta segala yang menimpa aku di Antioquia, Ikonium dan Listra. Betapa penganiayaan yang kutanggung, akan tetapi Tuhan telah menyelamatkan aku daripada semuanya itu. Ini berarti pernyataan Paulus kepada Timotius bahwa di mana dia berada, di mana kita berada sebagai anak-anak Tuhan, pasti ada penganiayaan terjadi yang kita alami. Maka dengan itu kita tidak terelak dari mengalami penganiayaan, kesengsaraan dan tekanan hidup yang berat. Ambillah itu sebagai satu iktibar dan manfaatkan itu supaya Tuhan pasti memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Yang kedua, kita melihat kenapa Roh Kudus menyatakan kekuatan kuasanya kepada kita, karena dunia penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Ini terdapat di dalam Yohanes 16 ayat pertama hingga ayat ketiga. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu tidak sesat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya mereka akan menyingkirkan kamu daripada Saumah. Saumah ini, saudaraku, adalah salah satu tempat rumah ibadah atau rumah ibadat bagi bangsa Israel. Maka masanya akan tiba ketika semua orang yang membunuhmu menganggap bahwa dengan berbuat demikian ia mengabdikan diri kepada Allah. Kita melihat bahwa dunia penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Mari saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa marilah supaya kita mengelakkan diri daripada ajaran-ajaran yang menyesatkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Saya mengajak saudara supaya marilah kita mendekati Tuhan. Salah satu cara kita untuk mendekati Tuhan adalah beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus menyatakan kuasanya kepada kita, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa dunia di tengah masa kebodohan. Paulus juga memperingati firman Tuhan ini kepada jemaah yang ada di Tesalonika. Dan ayat terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga 3. Berbicara di sini bahwa tidak perlu kami tulis masa atau detik, itu
kepada kamu. Tetapi apa yang Paulus katakan di dalam ayat 2, kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. Dan ayat ketiga, ketika orang berkata segalanya akan tentram, maka ketika itulah mereka akan ditimpa kebinasaan sekelip mata, seperti seorang perempuan ditimpa rasa sakit semasa akan melahirkan anak. Kita melihat kenapa Roh Kudus menyatakan kekuatan kuasanya kepada kita. Dalam bahagian ini kita diperingatkan bahwa kita hidup di tengah masa kebodohan. Paulus memperingati kita supaya kita haruslah percaya akan kedatangan Tuhan. Dan haruslah kita bersedia. Karena kedatangan Tuhan kita tidak ketahui. Paulus menyatakan di sini bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri ataupun seperti perempuan yang bersalin. Kita harus ingat, walaupun kita hidup dalam penuh kelemahan, tetapi Allah menyatakan lewat Roh Kudus-Nya supaya kita diberi kekuatan. Haleluya. Dan yang terakhir yang kita melihat bahwa kenapa Roh Kudus itu menyatakan kekuatan kuasanya, karena dunia dilanda dengan kelaparan dan kehausan rohani. Kalaulah secara jasmani kita setiap hari untuk menerima baik itu makanan dan minuman, itu memberikan kita peluang, ada kesehatan, memiliki kekuatan atau energi yang kuat daripada untuk kita melakukan aktiviti atau pekerjaan-pekerjaan kita. Sedemikianlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 27 hingga ayat 35, kenapa dunia dilanda dengan kelaparan dan kehausan? Karena secara rohani, karena ini berarti manusia tidak memiliki Yesus. Yang Yesus katakan bahwa dalam ayat ini, yaitu Yesus mengatakan dirinya adalah sebagai roti dan air. Nah, isu atau masalah yang seringkali kita hadapi, yaitu keperluan jasmani. Kadang-kadang ini menjadi satu keutamaan kita, prioriti kita di dalam masalah kita hadapi di dunia masa kini. Kita lupa akan segala pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Inilah keluhan kita, inilah jeritan kita. Tetapi saya mengajak saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, supaya apapun keluhan kita, apapun jeritan kita untuk meminta pertolongan, maka datanglah kepada Yesus. Sebab Yesus berkata, sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan sesiapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga atau haus lagi. Nah, kita melihat bahwa bila kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh lapar, yang sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan, pasti Tuhan akan beri kekuatan dan Tuhan akan memberi kecukupan kepada kita. Misi Roh Kudus ke dalam dunia ini, yang kedua adalah kuasa Roh Kudus diterima oleh manusia. Puji Tuhan. Setiap orang yang percaya pasti menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mengapa? Yang pertama kita pelajari di dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga 11, Roh Kudus melebihi segala-galanya. Walaupun kita berpikir secara alami ketika ini, maka makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, mungkin pendidikan menjadi satu keutamaan kita. Tetapi di dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga 11, Roh Kudus melebihi segala-galanya. Mari kita mengutamakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai prioriti yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Nah, percayalah kepada Tuhan, maka kita akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dosa manusia atau dosa kita pasti dihakimi
dan akan menerima akibatnya adalah dihukum. Seperti juga yang terjadi dalam dunia masa kini. Peraturan demi peraturan, undang-undang demi undang-undang. Yang bersalah tetap bersalah, dan yang tidak bersalah pasti akan dibicarakan. Kita melihat keadaan dunia masa kini, itulah yang terjadi. Realiti yang terjadi dalam kehidupan manusia. Namun Allah di dalam Yesus Kristus akan memberi pengampunan, pembenaran dan penghakiman kepada kita. Apa yang kita harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Mari kita menerima kuasa Roh Kudus itu. Terimalah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Karena pengampunan, pembenaran dan penghakiman itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Yang kedua, kenapa kuasa Roh Kudus itu harus diterima oleh setiap manusia yang percaya kepada Dia? Karena Roh Kudus datang dalam kehidupan kita dengan caranya tersendiri. Dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4. Kalau kita melihat bahwa disinilah titik bermulanya rasul-rasul atau jemaah pada ketika itu menerima kehadiran Roh Kudus. Apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudaraku? Kedatangan Roh Kudus itu ditandai dengan angin, ditandai dengan lidah api, ditandai dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini berarti kuasa Roh Kudus, Dia datang kepada kita dengan caranya tersendiri. Bukan Roh Kudus datang dengan apa yang dimahukan, apa yang diinginkan oleh kita. Kita harus pelajari nih saudara, bahwa kehidupan kita adalah menerima kuasa daripada Roh Kudus. Yang terakhir, yang ketiga, misi Allah dalam dunia ini atau dalam kehidupan kita di dunia ini saudara adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa saat kita menghadapi segala tantangan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Dunia masa kini, kita tidak bercerita tentang ini virus corona. Anak-anak kecil pun tahu. Nah, apa yang kita pelajari? Kalau Roh Kudus memberi kita kuasa saat kita menghadapi segala tantangan, apa yang harus kita lakukan? Pasti ada saja perkara yang harus kita lakukan sebagai satu persediaan kita untuk menerima, bahkan menerima misi Allah lewat Roh Kudus kepada kita. Yang pertama adalah kita harus menyadari segala kekosongan kita. Ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 3. Firman Tuhan berbicara seperti ini, diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau kita menanggapi dan mempelajari secara mendalam ayat ini, berarti kita harus sadar akan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita haruslah mendengar dan bertindak dengan ajakan Tuhan. Kata Yesus, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, janji Tuhan pasti dan indah. Maka Allah memberi pelepasan, pengharapan dan juga berkat kepada kita. Maka dengan itu saudaraku, kita haruslah menyadari kekosongan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa Roh Kudus memberikan kita kuasa saat kita menghadapi segala tantangan adalah kita harus menyatakan kerinduan kita yang menyala-nyala. Kerinduan kita yang tinggi, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hidup dalam kepalsuan. Kalau kita melihat pada masa kini, antara banyak produk yang bukan original daripada yang asli. Kalau kita melihat keadaan, kemiripan, kesamaan setiap produk itu adalah
pasti hampir sama. Tetapi jika kita melihat bahwa produk yang asli itu adalah benar-benar dibuat oleh pihak negara, baik serikat pembuat utama setiap produk itu. Itulah yang dikatakan oleh Petrus, di mana kehidupan kita haruslah menyala-nyala untuk rindu bersama dengan Tuhan. Maka Rasul Petrus berkata bahwa kita melihat iman kita ini seperti diuji, seperti emas yang murni. Semakin diuji di dalam api atau dibakar ke dalam api, semakin menyinar, semakin mengkilat. Wow, saya tidak tahu apa bahasa itu, sudah. Dalam Yeremia 29 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Aku akan kamu temui." Demikianlah firman Tuhan. "Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu daripada segala bangsa. Dan dari segala tempat aku menghalau kamu." Demikianlah firman Tuhan. "Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat sebelum aku membuang kamu." Wah. Ada pengharapan daripada janji Allah. Kalau kita meneliti daripada ayat 13 daripada Yeremia 29 ini, saudara jemaat yang dikasihi, Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan berjanji supaya untuk mengumpulkan kita menjadi satu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk mengembalikan kita kepada Dia. Bukankah ini salah satu rasa syukur kita? Pada pagi ini saudara jemaat yang dikasihi, juga terdapat di dalam Roma 12 ayat 11, Paulus menyarankan, jangan biarkan kerajinanmu berkurangan. Hendaklah semangat rohanimu tetap berkobar-kobar. Senantiasa abdikan diri kepada Tuhan. Janji Tuhan janji yang pasti. Kalau saya melihat di dalam berita melalui media sosial ketika ini, terutama kalau kita melihat sebelum pilihan raya, ada beberapa calon, bahkan sesudah pilihan raya pun ada YB atau yang berhormat berucap di depan para masyarakat atau rakyat. Mereka berjanji supaya hamburkan segala janji, apapun janji. Tapi ternyata banyak janji. Orang bilang, bahkan mungkin orang Sabah, janji terang bulan. Janji Allah, saudaraku, janji yang memulihkan. Haleluya. Dan inilah peringatan Tuhan kepada kita, supaya jangan kerajinan kita berkurangan. Maka dengan itu saudaraku, kenapa Roh Kudus memberikan kita kuasa saat kita menghadapi segala tantangan? Kita harus menyatakan kerinduan kita. Seperti hari ini, saya percaya setiap jemaat rindu untuk berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan atau di gereja kita. Namun karena ada beberapa hal yang menghalang kita, sehingga kerinduan itu tetap berada di dalam kerinduan. Justru firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, biarlah kerinduan kita itu yang benar-benar, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan bukan hidup dalam kepalsuan. Yang ketiga adalah, kalau Roh Kudus memberikan kita kuasa saat kita menghadapi segala tantangan, kita harus menyatakan kerinduan kita kepada Allah. Wah. Dalam Lukas 11 ayat 13, firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka
yang meminta daripadanya. Wah, luar biasa. Siapa yang menganggap diri kita adalah orang yang paling sempurna? Sudah tentunya saudaraku, inilah masa dan waktunya kita datang kepada Tuhan. Karena kita berlatar belakangkan, bahkan banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Apa sikap kita? Kadangkala sikap kita dipenuhi dengan alasan-alasan untuk menolak Tuhan. Marilah supaya kita mengupayakan agar kita memohon, minta apa saja dari Tuhan. Dan itulah kata Tuhan bahwa mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dikatakan dalam ayat ini, Allah begitu indah menyatakan, bahkan memberikan satu kekuatan kepada kita, supaya kerinduan kita kepada Allah itu adalah kerinduan yang baik. Dan inilah prinsip Allah, menerima yang baik jika memberi yang baik. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa atau kenapa kita harus belajar misi Allah itu kepada dunia ini, kepada saya dan kepada saudara? Kita melihat bahwa kita tidak takut lagi melawan atau menghadapi dunia ini karena Roh Kudus menguasai hidup kita. Yang kedua adalah kita diberikan kekuatan, diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk mengalahkan lawan kita. Dan yang terakhir adalah kita haruslah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus agar segala keperluan hidup kita dipenuhinya. Haleluya. Sebagai jemaat, sebagai pribadi yang benar-benar mengerti, memahami misi Allah, marilah supaya kita harus mengerjakan apa yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kalau kita berjalan dengan rencana, dengan kehendak kita masa kini, maka tidak kita boleh melakukannya. Justru melalui kepercayaan kita, iman kita, maka Roh Kudus akan mengatur segala langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena kami telah berada di tempat ini, bahkan duduk di mana kami berada, supaya Tuhan terus menjamah setiap kami. Kami telah mendengar firman Tuhan, di mana kami belajar misi Allah itu lewat Roh Kudus-Mu Tuhan kepada dunia ini. Kami yakini firman Tuhan itu pasti memberi kekuatan kepada kami, menuntun kami Tuhan, menjadi pedoman kepada kami untuk datang kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapa di surga, kiranya kami terlepas daripada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Jika kami Tuhan menjauhi Engkau dalam kehidupan kami, kami mohon supaya Tuhan terus mengampuni kami, bahkan memberkati setiap pribadi. Hamba berdoa supaya berkati seluruh jamaah gereja ini Tuhan, dimanapun mereka berada ketika ini, yang duduk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan mungkin yang tidak berkesempatan, kami doakan Tuhan supaya kiranya nama Tuhan diagungkan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, bahkan menyatakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya kuasai mereka Tuhan di dalam segala aktiviti pekerjaan mereka,
Apapun yang mereka lakukan, kiranya tangan Tuhan memelihara, melindungi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu Tuhan, di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.